Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Irwansyah. Saya dari jurusan Industri Media Komunikasi di semester 5. Pada video kali ini sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada dosen saya Miss Lili atas keterlambatan pengumpulan video ini. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil karya saya sendiri. Walaupun ini udah ada perusahaannya, tapi saya ingin mencoba untuk membuatnya sendiri, dan nanti akan saya buat resep sendiri untuk saya buat usaha di rumah saya. Jadi saya tetap menggunakan produk dari ayam goreng nelongso. Dan pada video kali ini juga saya hanya menampilkan satu menu yang nantinya bisa saya proses sendiri di rumah dan bisa saya jual sendiri sebagai bahan usaha saya. Jadi untuk yang pertama yang ingin saya informasikan atau pada video ini yaitu mengenai menu ayam goreng crispy. Jadi di menu-menu nelongso lainnya yang mudah kita buat, yang mudah kita pesan, yang tidak terlalu lama yang kita juga bisa jual lagi ya, agar supaya bisa kita buat usaha lagi, yaitu mengenai ayam goreng crispy. Jadi untuk mengenai ayam goreng crispy ini, yang pertama yang ingin saya bahas mengenai platingan atau penataan dari ayam goreng crispy, menu ayam goreng crispy. Yaitu yang pertama itu ada ayam, nasi, 2 slice timun, 1 tahu, sama 1 sambal, 1 plastik sambal. Nah, kenapa saya memilih menu ini? Karena menu ini sangat mudah juga dibuat di rumah oleh ibu-ibu, mungkin oleh kakak-kakak semua yang ada di sana. Juga akan saya buat pertimbangan untuk usaha saya. Jadi bukan hanya sekedar saya belajar, juga saya akan jadikan usaha ini. Setelah itu saya akan menginfokan mengenai platingan atau bagaimana sih cara pembuatan untuk ayam goreng crispy ini. Jadi yang pertama yang harus teman-teman beli yaitu ayam, ya, ayam, timun, tahu, sama udah itu aja sih. Jadi yang pertama untuk mendapatkan ayam ini bisa kalian beli di pasar, ya. Jadi di pasar kalian udah beli paketan aja. Beli paketan yang isinya 20 potong ayam, itu harganya sekisaran 125 sampai 150-an, tergantung ukuran ayam, mau yang kecil atau yang besar. Setelah itu setelah beli ayam, beli timun, sama beli tahu. Setelah itu kalian bawa ke rumah, jangan lupa sama beli tepung ya. Tepung yang digunakan adalah tepung premix ataupun tepung yang biasanya ibu-ibu masak itu pakai tepung sasa dan lain sebagainya, merek-merek dan lain sebagainya itu ya. Setelah itu untuk cara proses pembuatannya ayam crispy ini cukup mudah teman-teman, juga nggak perlu mengeluarkan atau memakan waktu banyak, karena hanya cuma 10 menit saja itu udah bisa membuat 20 porsi ayam crispy ini ya. Jadi yang pertama yaitu untuk prosesan ayam crispy ini, yaitu untuk ayam yang kita udah beli tadi yang sejumlah 20 itu tadi, kita sayat, namanya disayat ataupun dibelah sehingga ayam ini membentuk melebar, maksudnya enggak menggumpal lagi. Kita sayat sehingga sampai melebar ya, bentuknya melebar. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu menggunakan tepung. Jadi setelah ayam gitu kita sayat, kita masukkan ke dalam tepung, kita baluri tepung tadi. Setelah itu, setelah dibaluri tepung, kita masukkan ke dalam air yang itu maksudnya udah direndam pakai bawang. Jadi air bawang gitu ya, kita rendam, kita bolak-balik 2 kali. Setelah itu kita masukkan ke tepung lagi, dengan catatan yaitu untuk setelah dari air kita masukkan ke tepung itu sambil kita remas ya, sambil kita remas. Tujuannya untuk apa? Tujuan kita remas adalah untuk membentuk bunga-bunga di crispy-nya ini. Kita remas selama 3 kali. Setelah itu baru kita masukkan ke wajan. Ya, kita masukkan ke wajan. Wajan itu yang udah berisikan minyak yang benar-benar udah panas. Ya, benar-benar udah panas baru kita masukkan supaya biar langsung membentuk kembangannya. Jadi seperti itu. Sampai itu hanya cuma memerlukan waktu 10 menit dan bisa membuat 20 porsi. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk langkah selanjutnya sampai itu udah jadi, mungkin 10 menit udah selesai, baru kita angkat atau tiriskan. Kita tahan selama 1 menit kalau nggak 2 menit agar minyak-minyak yang ada di crispy itu biar cepat hilang, biar bisa netes ke bawah gitu maksudnya. Setelah itu yang mau saya bahas yang kedua yaitu mengenai sambal. Jadi untuk sambal sendiri nggak perlu sambal yang khusus dari nelongso dan lain sebagainya.
teman-teman semua juga bisa bikin yang namanya sambal bawang ya. Jadi sambal bawang itu seperti apa? Jadi teman-teman beli saja bahannya di pasar ya, beli saja bahannya. Cabai kecil mungkin sekitar 1 kilo atau enggak setengah kilo ya. Setelah itu bawang putih juga setengah kilo. Nah setelah itu sama beli garam ya, sama beli garam atau enggak micin, kalau seandainya orang biasanya pakai micin atau apa itu ya. Jadi itu setelah itu di rumah diproses. Untuk cara pemrosesan sambal bawang sendiri gimana? Jadi untuk proses sambal bawang sendiri tadi yang kita udah beli bawang putih sama cabai ini, untuk ukuran takaran untuk cabai kecilnya ini 300 gram ya. Jadi kita buat 300 gram. Setelah itu untuk bawang putihnya kita buat cuma 100 gram. Nah setelah itu kita blender ya. Kita blender untuk sendiri-sendiri ya, untuk blendernya, untuk cabenya sendiri, bawang putihnya sendiri. Setelah udah halus, jangan terlalu halus ya teman-teman, jadi agak sedikit kasar untuk blenderannya. Setelah itu kita sisihkan, kita taruh di wadah ya. Kita campur antara cabai kecil itu tadi sama bawangnya. Setelah itu kita kasih micin ataupun garam tadi. Setelah itu udah kita kasih minyak ya. Minyak nggak usah terlalu banyak, hanya cuma 1 sendok aja. Ibaratkan satu sutil kalau enggak ya namanya itu ya. Ya kita taruh di situ, kita aduk. Dan untuk sambal bawang sendiri bisa dibuat untuk juga 20 porsi juga bisa teman-teman. Jadi nggak perlu mengeluarkan uang banyak. Jadi satu prosesan sambal bawang bisa untuk 20 porsi ayam crispy. Nah jika kita hitung pastinya dapat keuntungan banyak dong teman-teman. Nah pasti seperti itu. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk waktunya, dan sebelum untuk akhir video ini saya juga ingin mengucapkan mohon maaf lagi kepada dosen saya Miss Lele atas keterlambatannya. Saya tidak akan memberikan alasan karena memang ini konsekuensi dari saya sendiri juga. Jadi saya hanya cuma bisa bilang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman, bisa menjadi usaha baru untuk teman-teman semuanya. Oke, saya akhiri, bye-bye.